Montana Channel akan membahas tentang misteri pertempuran militer Amerika Serikat dengan UFO. 5 tahun sebelum insiden Roswell, 5 tahun sebelum perjumpaan historis pilot Kenneth Arnold dengan UFO, dan 10 tahun sebelum Project Blue Book dimulai, sebuah peristiwa penting telah terjadi di Los Angeles, yaitu pertempuran antara benda terbang tak dikenal dengan militer Amerika Serikat. Ini adalah kisah perjumpaan paling luar biasa dengan UFO yang pernah dilaporkan. Insiden ini dikenal dengan sebutan The Battle of Los Angeles. 24 Februari 1942, pukul jam 7 malam lewat 18 menit, militer Amerika mengeluarkan peringatan bahaya. Kerlap-kerlip cahaya terang yang tidak dikenal terpantau oleh basis militer. Namun peringatan bahaya itu dicabut pada pukul 10 malam lewat 23 menit. 25 Februari 1942, pukul jam 2 dini hari kurang 16 menit pagi, radar militer menangkap pergerakan benda terbang tak dikenal. Sesaat kemudian, benda asing tersebut menghilang dari pantauan radar. Pukul jam 2 dini hari pagi, radar kembali menangkap objek asing itu sekitar 120 mil dari lepas pantai California dan dikonfirmasi oleh 2 radar lainnya. Objek itu terus dipantau oleh radar sampai 3 mil menuju Los Angeles, Culver City, Los Angeles. Pukul jam 2 dini hari lewat 10 menit pagi, para penduduk kota panik. Malam itu sebuah objek terbang raksasa diiringi objek-objek yang lebih kecil terlihat memenuhi langit. Saat itu, belum genap 3 bulan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Para penduduk mengira Culver City sedang diserang oleh musuh. Pukul jam 2 dini hari lewat 25 menit pagi, suara sirene mengaung-ngaung di seluruh Los Angeles. Otoritas setempat segera meminta penduduk Culver City untuk tetap di dalam rumah lalu memerintahkan pemadaman listrik total. Ribuan personel tentara diperintahkan bersiaga. Pukul jam 3 dini hari lewat 16 menit pagi, Brigade 37 artileri tiba di Culver City. 8 lampu sorot segera diarahkan ke langit yang gelap untuk mencari objek misterius itu, dan kemudian, serempak, 8 sorot cahaya mengarah ke sebuah objek yang sama, persis di atas mereka, di ketinggian 12.000 kaki. Terlihat sebuah pesawat raksasa menggantung diam seperti sebuah lentera. Brigade 37 mulai melepas tembakan. Suara bising tembakan memecah kesunyian pagi. Sekitar 1.400 peluru anti pesawat ditembakkan secara beruntun, namun pesawat itu tidak bergeming sedikit pun. Pejabat militer segera memerintahkan para pilot pesawat tempur 4 Interceptor disiagakan. Pukul jam 4 dini hari lewat 14 menit pagi, tembakan Brigade 37 terus dilakukan secara sporadis. Tembakan sudah dilancarkan hampir 1 jam dan belum ada tanda-tanda kerusakan pada pesawat misterius tersebut. Kemudian, secara perlahan-lahan, pesawat itu beserta iringannya bergerak menuju Long Beach dan menghilang. Pukul jam 7 pagi lewat 21 menit pagi, otoritas setempat segera memerintahkan penyalaan listrik. Pada pagi itu terlihat beberapa gedung rusak akibat pertempuran singkat itu. 3 warga sipil tewas akibat peluru nyasar dan 3 lainnya meninggal terkena serangan jantung akibat ketakutan. Insiden ini segera memenuhi halaman utama surat kabar di seluruh Amerika. Seorang reporter Los Angeles Herald Express mengatakan bahwa ia melihat peluru anti pesawat yang dilontarkan militer mengenai pesawat itu. Namun pesawat itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Editor surat kabar yang sama bernama Peter Jenkins berkata, "Saya bisa melihat dengan jelas formasi berbentuk V yang terdiri dari sekitar 25 pesawat bergerak secara perlahan melintasi langit menuju Long Beach." Beberapa jam setelah pertempuran itu berakhir,
Pemimpin Angkatan Laut Frank Knox mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa keseluruhan insiden ini adalah alarm palsu yang muncul akibat ketegangan karena pihak tidak bisa menerima gitu saja penjelasan ini, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Komentar Knox segera ditanggapi pimpinan Angkatan Darat dengan mengatakan bahwa pesawat asing itu benar-benar ada dan pertempuran itu nyata. Hari berikutnya, Menteri Urusan Perang, Henry Stimson, mendukung pernyataan Angkatan Darat. Stimson mengatakan bahwa paling sedikit ada 15 pesawat asing yang terlihat bergerak dengan kecepatan sekitar 200 mil per jam. Untuk pertama kalinya terjadi ketidaksepakatan di tubuh militer Amerika. Misteri The Battle of Los Angeles tidak pernah bisa dijelaskan sampai hari ini. Beberapa teori coba dikemukakan untuk menjawab identitas pesawat misterius tersebut. Misalnya, pada 23 Februari 1942, sehari sebelum insiden itu, sebuah kapal selam Jepang Y-17 diketahui muncul di permukaan dan menembaki fasilitas pemrosesan minyak dekat Santa Barbara. Laporan yang masuk menyatakan bahwa kapal selam itu kemudian menuju selatan, sama dengan arah Los Angeles. Kemungkinan pesawat misterius itu adalah pesawat tempur Jepang yang dikirim untuk mendukung penyerangan kapal selam. Namun saat Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, mereka mengatakan tidak pernah mengirim pesawat tempur menuju Los Angeles. Teori yang lain mengatakan bahwa pesawat tersebut adalah sebuah pesawat komersial yang dioperasikan oleh musuh dan diluncurkan dari pangkalan udara rahasia di Meksiko, bukan untuk menyerang, tapi sebagai alat perang psikologis. Teori ini tidak mendapat dukungan bukti yang kuat. Kemudian, sebagian orang mengemukakan teori balon udara. Mereka mengatakan bahwa pesawat misterius itu adalah sebuah balon meteorologi yang dilepas di wilayah Los Angeles. Namun teori ini juga tidak mendapat dukungan bukti yang kuat. Para saksi mata mengatakan bahwa objek di langit bukan hanya satu. Angkatan Darat bahkan mengkonfirmasi ada 15 objek yang terlihat. Dari antara 15 objek itu, beberapa bergerak sangat cepat melebihi kecepatan balon udara. Apapun objek itu, 1.400 peluru anti pesawat tidak bisa menjatuhkannya. Mungkin ada satu petunjuk kecil yang bisa membuka kunci keseluruhan misteri ini. Pada tahun 1974, berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi, beberapa dokumen rahasia pemerintah dibuka untuk umum. Salah satunya adalah sebuah dokumen sangat rahasia tertanggal 5 Maret 1942. 10 hari setelah insiden The Battle of Los Angeles. Dokumen itu adalah sebuah memo dari petinggi militer Amerika, Jenderal George C. Marshall, yang ditujukan kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Isinya memberitahukan bahwa militer Amerika telah menemukan reruntuhan pesawat yang tidak biasa di sebelah timur Los Angeles. Memo ini diteguhkan dengan pernyataan Kepala Badan Intelijen Angkatan Laut, Laksamana Walter S. Anderson, yang juga mengatakan bahwa Angkatan Laut telah menemukan bangkai pesawat lain yang tidak dikenal di lepas pantai California. Memo itu tidak disertai penjelasan tambahan. Menurut sumber intelijen Amerika, misteri bangkai pesawat asing ini telah memicu Jenderal Marshall memerintahkan pembentukan unit intelijen khusus untuk menyelidiki insiden Los Angeles. Unit itu bernama Interplanetary Phenomenon Unit atau IPU. Perhatikan, mereka memberi nama unit itu Interplanetary. IPU dibubarkan pada akhir tahun 1950-an. Seperti biasa, pemerintah Amerika Serikat menyangkal keterkaitan antara pembentukan IPU dengan insiden Los Angeles. Apabila memo di atas benar,
Maka itu berarti 5 tahun sebelum peristiwa Roswell, pemerintah Amerika telah berhasil mendapatkan bukti pertama adanya UFO. Mungkin 1.400 peluru anti pesawat yang dilepaskan memang telah berhasil menjatuhkan 2 dari antaranya. Thank you for watching. Sampai jumpa di next Fenomena Channel.